Sobat Millennials, bertemu lagi di program Ngobrol Seru by IDN Times. Kali ini IDN Times kedatangan salah satu narasumber yang pastinya kalian para millennials ini sudah tahu siapa beliau gitu. Selama beberapa menit ke depan, Tea bakal nemenin kalian untuk bincang-bincang bersama narasumber kami yang kece satu ini. Dan kalian tuh pasti kalau udah nyebut namanya tuh pasti sudah tahu. Langsung aja kita kenalin, yaitu Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Halo Mas, aduh grogi saya Mas ketemu Apa kabar Mbak Tea? Sehat ya? Baik, sehat-sehat. Mas Agus gimana? Alhamdulillah sehat. Walaupun pandemi, kita juga harus tetap jaga kesehatan dan kita harus yakin bahwa aktivitas kita tidak terganggu. Benar. Gitu. By the way, meskipun kita ketemu tatap langsung ini, kita tetap menjaga protokol yang mestinya sudah swab antigen dan hasilnya negatif. Gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu sehat. Iya, benar-benar. Terima kasih sebelumnya atas kedatangannya di kantor IDN Media, Mas. Gimana tadi keliling kantornya, Mas? Saya senang sekali. Ini pertama kali Mbak Tea saya datang ke IDN Media, terutama di IDN Times. Kemudian tadi sempat melakukan media visit. Juga mengunjungi ruang-ruang tempat dilakukannya program-program di IDN Media. Terus juga yang paling menarik tadi bisa berdialog, berdiskusi dengan pimpinan redaksi, kemudian juga dengan teman-teman wartawan yang lain. Saya anggap ini sebuah kesempatan yang baik karena saya ingin selalu juga lebih mengenal Indonesia melalui teman-teman media. Karena saya tahu teman-teman media itu juga memiliki mata dan telinga di mana-mana, dan masukan itu juga tentunya sangat kami butuhkan dalam mengelola partai ini. Terima kasih sebelumnya sudah hadir ya Mas bersama kami. Nah, Mas Agus, ini kan nama Mas Agus kemarin tuh sempat memuncak nih, banyak jadi perbincangan banyak orang gitu di media sosial dan lain-lain terkait kudeta partai. Nah, ini kan sekarang udah dilaluin, udah ada keputusan dari Menkumham juga kalau kelompok Mas Agus ini yang sah gitu. Nah, ini setelah adanya kasus kemarin ini bagaimana Mas perubahannya di internal Demokrat sendiri? Apakah semakin solid atau seperti apa Mas? Ya, jadi salah satu hikmah terbesar Mbak Tea ya, setelah kami selama kurang lebih 3 bulan lah menghadapi prahara besar yang tentu mengancam kedaulatan, kehormatan, dan juga eksistensi Partai Demokrat. Tetapi saya sering mengatakan juga, ini bukan hanya ancaman buat Partai Demokrat, tapi juga ancaman serius untuk kehidupan demokrasi di Indonesia. Jadi kami tentu serius waktu itu untuk menghadapi siapapun yang mencoba untuk merampas sesuatu yang bukan miliknya. Kita harus hadapi kezoliman politik, perilaku yang jauh dari moral dan etika politik. Dan alhamdulillah negara, pemerintah akhirnya juga kembali mengatakan bahwa Partai Demokrat yang sah yaitu yang di bawah kepemimpinan AHY. Jadi disitulah kami melihat bahwa kalau kita fight betul-betul untuk keadilan, untuk sesuatu yang benar, insya Allah ada jalan yang baik. Nah, hikmah yang terbesar di antara itu semua adalah kami menjadi sangat solid. Tentu tidak mudah membangun kekompakan dan soliditas sesama kader dalam partai politik. Tentu karena banyak sekali intrik-intrik politiknya, kompetisi di masa lalu dan lain sebagainya, tetapi situasi kemarin itu membuat kami semuanya melupakan segala perbedaan dan intrik-intrik internal karena kami ingin meyakinkan kami solid, kompak, kuat menghadapi musuh bersama dari luar. Jadi itu sesuatu yang mahal. Dan yang kedua, yang kami syukuri juga karena akhirnya apa yang terjadi terhadap Partai Demokrat itu juga menyita perhatian publik, dukungan banyak mengalir dari berbagai kalangan masyarakat. Saya bisa mengatakan bukan hanya dari para pengamat politik, bukan dari para aktivis, tapi juga dari para pemuka agama, dari kalangan civil society, termasuk juga para pecinta demokrasi, pejuang HAM, mahasiswa, anak-anak muda juga memberikan simpati dan dukungannya. Dan itu semua sangat penting, membuat kami semakin percaya diri dan juga berani untuk mengungkap kebenaran. Nah, masalah kudeta kemarin kan salah satu isu yang diangkat juga soal dinasti politik nih Mas. Nah, menurut Mas Agus sendiri bagaimana dinasti politik di Indonesia gitu Mas? Harus dilihat secara jernih. Kalau yang dianggap karena dulu bapaknya adalah ketua umum partai, kemudian berikutnya adalah anaknya, kalau hanya dilihat seperti itu, tidak dilihat secara utuh ya, mungkin ada yang bisa menyimpulkan, wah itu kalau gitu dinasti politik. Demokrat itu hanya dikuasai oleh
keluarga Yudhoyono misalnya. Tapi saya mengatakan silahkan tanya kepada para pemilik suara yang sah, para kader Partai Demokrat, para pimpinan, tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Karena AHY menjadi ketua umum melalui kongres yang demokratis tahun lalu 2020, di mana itu dilakukan secara baik dan memenuhi tata tertib dan aturan sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat, yaitu AD dan ART. Dengan demikian, prosesnya berjalan demokratis dan menghasilkan produk-produk yang demokratis, termasuk terpilihnya AHY sebagai ketua umum untuk masa bakti 2020 sampai 2025. Jadi artinya tidak ada sesuatu yang diturunkan begitu saja, karena bukan negara kerajaan, bukan juga partai yang kerajaan seperti yang mungkin sebagian merasa itu adalah dinasti politik. Tapi tidak apa-apa, saya selalu terbuka dengan tudingan-tudingan semacam itu. Yang penting lebih baik saya bisa membuktikan bahwa ini bukan hanya sekedar urusan internal. Apa yang kami perjuangkan ini adalah untuk memperjuangkan demokrasi di Indonesia dan juga untuk memperjuangkan harapan rakyat. Artinya kalau semua itu melalui proses yang demokratis, apakah itu pilkada, pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden, kalau itu memang melalui proses yang demokratis, maka tidak bisa ada yang mengatakan itu adalah produk dari dinasti politik. Semakin besar ujiannya itu semakin tinggi kita. Iya, saya percaya itu. Iya kan? Saya sangat percaya karena kita juga butuh ditempa, menguatkan otot-otot politik kita, itu butuh dengan dinamika yang tidak selalu mudah. Dan saya merasa justru saya beruntung. Di usia yang kata orang relatif muda dalam dunia politik, saya beruntung mendapatkan ujian-ujian yang tidak sederhana, karena artinya Tuhan sayang membuat saya lebih belajar lagi untuk lebih memahami dunia politik dengan segala dinamikanya. Oke. Nah, Mas, ini kan setelah nama Mas AHY kemarin ramai soal kudeta, ini ada lagi ramai lagi karena jadi masuk bursa Capres 2024 nih, Mas. Nah, ini kira-kira nanti di Pilpres 2024 ini Mas AHY siap nggak kalau misalnya ditunjuk jadi Capres gitu? Ya, saya selalu punya prinsip begini, Mbak Tia, bahwa yang terbaik yang bisa saya lakukan adalah selalu melengkapi dan mempersiapkan diri. Saya tahu bahwa dunia politik itu begitu dinamis dan seringkali tidak bisa diprediksi secara pasti. Banyak momentum dalam politik yang hadir tanpa disangka-sangka atau direncanakan sebelumnya. Misalnya, saya akhirnya memutuskan beralih pengabdian dari dunia militer, dari TNI, menjadi seorang politisi di tahun 2016 karena ada momentum pemilihan gubernur DKI Jakarta. Tidak pernah saya bayangkan, tidak pernah saya rencanakan di usia yang relatif muda, di pangkat yang relatif juga belum senior dalam kemiliteran, saya akhirnya mengambil keputusan besar, mengakhiri pengabdian di dunia militer yang saya tekuni dengan baik, secara profesional, dari pangkat Letnan II waktu itu. Tapi artinya tidak pernah tahu, itu adalah garis tangan dan juga mungkin takdir sejarah. Nah, saya hanya bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya jika ditanya terkait dengan masa depan. Karena jangankan 2024 yang masih 3 tahun lagi, apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan dalam dunia politik itu bisa tak disangka-sangka. Oleh karena itu, saya hanya ingin mempersiapkan diri dengan berbagai pengetahuan, pengalaman. Itulah mengapa Mbak Tia, saya juga cukup rajin, walaupun saya tahu terbatas di masa pandemi COVID ini, tapi saya berupaya betul untuk bisa tetap menyapa masyarakat ke berbagai daerah. Tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga ke berbagai daerah di Indonesia. Karena saya rasa masih banyak hal yang harus saya pelajari dan pahami lebih dekat lagi. Terutama terkait dengan apa yang benar-benar diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat kita. Terutama masyarakat yang tidak mampu. Dengan demikian, jika ada momentum politik, momentum sejarah tertentu, maka saya harus mempersiapkan diri. Nah, tapi kita juga tahu bahwa menghadapi 2024 ini tentu banyak sekali tantangan-tantangannya. Saya sendiri ingin fokus dulu bagaimana membesarkan Partai Demokrat, membuat mesin partai yang efektif dan militan,
Karena saya punya cita-cita, ini juga sesuai dengan amanah Kongres yang saya terima dari kader. Mudah-mudahan Demokrat bisa kembali masuk ke peringkat yang lebih terhormat lagi, di papan atas, sehingga kami bisa lebih banyak berkiprah lagi untuk masyarakat, begitu. Tapi meskipun Pilpres ini masih lama kan Mas, kemarin kan Mas Ahaye juga sempat ketemu para ketum parpol nih. Nah itu sebagian dari lobby-lobby politik untuk 2024 bukan sih Mas? Sebetulnya Mbak Tia, saya sejak terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat tahun lalu, sudah meneguhkan hati untuk bisa sebanyak-banyaknya bersilaturahim. Saya menempatkan diri sebagai seorang politisi muda. Lagi-lagi mungkin tidak semudah yang dibayangkan, tetapi dianggap sebagai ketua umum dengan usia 42 tahun saat ini dianggap yang paling muda begitu. Sehingga saya tidak punya hambatan psikologis, physical atau psychological barrier untuk bisa melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan siapa saja. Saya menghormati para politisi senior dan juga menjadi counterpart hari ini parpol-parpol lain yang juga tentunya harus terus kita jalin komunikasi. Saya bersahabat dengan para ketua umum parpol lain dan juga para politisi yang saat ini belum berada dalam partai politik tertentu. Bagi saya, komunikasi silaturahmi semacam ini penting. Karena pertama, di Indonesia ini kan tidak bisa dilepaskan permasalahan satu dengan yang lainnya. Apalagi berbicara krisis pandemi COVID-19, sekaligus juga upaya pemulihan ekonomi. Ini tentu membutuhkan kerjasama, sinergi, kolaborasi dari berbagai stakeholders. Misalnya saya berbicara dengan sejumlah ketua umum partai politik lain, tentu bisa saling bertukar pikiran. Berbicara atau berdiskusi dengan sejumlah kepala daerah, juga bisa bertukar pikiran. Saya sendiri punya kebijakan yang dijalankan oleh kader-kader utama Partai Demokrat yang saat ini menjadi anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, juga kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dimanapun. Jadi artinya banyak hal positif yang bisa kita diskusikan, sekaligus kita tentu berbicara tentang masa depan. Ya. Tapi belum berbicara politik 2024, gitu ya? Belum sejauh itu. Okay. Saya pikir kita biar fokus dulu aja deh masing-masing dengan situasi yang dihadapi di daerah masing-masing maupun dalam rangka memperjuangkan aspirasi konstituennya. Nah, posisi Partai Demokrat saat ini kan di oposisi nih Mas, barengan sama PKS gitu. Nah ini kan peluang besar untuk 2024, di mana kan partai-partai kebanyakan udah bergabung dengan pemerintah, artinya oposisi mempunyai peluang besar nih Mas. Nah, Mas Ahaye juga dibilang sebagai bisa menjadi kuda hitam di Pilpres. Nah ini gimana tanggapannya Mas soal itu? Iya, benar Mbak Tia, saya juga melihat bahwa memang supaya demokrasi kita tetap sehat, tetap diperlukan kekuatan, bisa dikatakan oposisi, ada yang mengatakan penyeimbang, atau intinya check and balance. Karena demokrasi, kalau semua masuk ke dalam satu kekuatan besar, tanpa ada kekuatan yang melakukan check and balance tadi, bisa jadi demokrasi kita akan mundur ke belakang. Mengapa? Karena sejatinya kekuatan check and balance ini diperlukan agar tidak ada yang kemudian menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power. Kita harus bisa mengingatkan, mengkritisi. Kami Partai Demokrat juga tidak malu-malu memberikan dukungan jika kebijakan-kebijakan publik yang ada di negeri ini dijalankan atas dasar keberpihakan pada rakyat. Tapi kami juga akan yang paling lantang, berdiri paling depan, yang paling kritis, untuk mengingatkan pemerintah, untuk menyuarakan aspirasi rakyat jika kebijakan-kebijakan tertentu tidak berpihak pada rakyat, atau kita anggap bisa menyulitkan Indonesia dalam waktu mendatang. Ini yang saya anggap sebagai kekuatan check and balance yang sehat. Tidak semata-mata kami hanya ingin menyalahkan pemerintah, nggak fair. Karena Partai Demokrat 10 tahun pernah menjadi ruling party. Presiden SBY 2004 sampai dengan 2014, Demokrat berada dalam kekuasaan. Tentu juga tidak happy ketika hanya ada partai atau kelompok tertentu yang hanya bisa menyalahkan pemerintah. Tapi kita juga harus pandai menempatkan diri dalam arti juga tidak bisa yang penting
udahlah ikutin aja lah, nggak perlu kita komentari, nggak perlu kita kritisi. Rusak negara kita. Kita ingin suara-suara rakyat yang tidak terdengar bisa didengar. Itulah fungsi utama dari kehadiran Partai Demokrat hari ini. Dengan demikian kalau ditanya bagaimana ke depannya, saya anggap posisi di luar ini juga terhormat. Kami tidak pernah merengek-rengek untuk bisa masuk ke dalam pemerintahan, bergabung dalam kekuasaan. Kami menghormati siapapun yang berada di sana. Tapi juga tolong kami dihormati, karena kami juga punya posisi yang strategis dan juga terhormat berada di luar pemerintahan. Tapi kan kalau soal koalisi ini kan menjadi titik yang maksudnya di Pilpres ini menguntungkan gitu loh Mas. Nah ini Mas AHY sendiri sudah ada pikiran nggak sih kira-kira siapa nih partai yang akan saya incer untuk berkoalisi di 2024? Ya, ada yang mengatakan Mbak Tia bahwa sekarang Demokrat punya faktor pembeda. Ketika lebih banyak yang berada dalam kekuasaan, berarti dalam satu paket yang sama, Demokrat ini unik posisinya. Oleh karena itu bisa jadi memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dalam melihat kompetisi 2024. Bisa ya, bisa tidak, tergantung bagaimana ikhtiar kami untuk bisa terus memenangkan hati, pikiran, dan suara rakyat pada akhirnya. Berbicara koalisi, saya harus semakin memahami bahwa pada akhirnya kita harus mencari partners dalam perjuangan politik ke depan. Sementara ini kita tahu bahwa presidential threshold itu kan berada di angka 20%. Angka yang tinggi, yang sulit untuk dijangkau oleh sebagian besar partai politik saat ini. Tidak mungkin bisa dilakukan sendirian, harus mencari partners. Sehingga mencukupkan tiket 20% itu. Nah, Demokrat juga tahu posisinya, tahu status itu, sehingga saat ini yang saya lakukan bersama teman-teman Demokrat lainnya adalah lebih membangun komunikasi dengan siapapun saat ini, karena politik masih sangat cair. Kita berbicara 2021, masih ada 2022, 2023. Benar. Tapi saya juga menduga makin bergesernya waktu juga akan semakin terang kira-kira siapa yang memiliki kesamaan baik dalam visi, misi, program, pandangan atau arah pembangunannya. Kemudian yang nggak boleh dilupakan chemistry-nya. Chemistry ini juga perlu dibangun dan melalui proses, nggak bisa diharapkan ketemu sekali dua kali terus langsung saling jatuh cinta, saling mendukung ataupun saling cocok begitu. Saya rasa butuh waktu. Hubungan antar suami istri saja terus dibangun chemistry itu, apalagi ini mempertemukan dua atau lebih partai politik dengan agenda masing-masing, dengan visi misi dan program masing-masing, dan dengan karakter tokoh-tokohnya yang juga berbeda-beda. Oleh karena itu, it takes time, butuh waktu, butuh proses, tapi saya yakin pada saatnya nanti akan ketemu. Tapi yang menarik juga presidensial threshold kita kan masih 20% ya, seperti Pilpres 2019 kan juga sama. Jadi kemungkinan nanti kalau belum diubah akan ada dua capres-cawapres lagi nih Mas, sama kayak Pilpres 2019. Ya, itu. Ini gimana Mas? Kalau misalnya nanti Demokrat tidak kadernya tidak ada yang terpilih menjadi capres dan cawapres, ini gimana Mas sikapnya? Saya tidak ingin berandai-andai ke sana. Saya masih punya banyak ikhtiar, tentunya dengan segala upaya pendekatan yang bisa kita bangun, karena saya yakin ini bukan hanya ikhtiar Demokrat, tapi partai-partai lain pun memiliki ikhtiar yang sama. Fair, it's a fair game. 2024 katanya milik semua, karena 0-0 lagi katanya, walaupun tidak sesederhana itu sebetulnya. Tapi biarlah partai-partai termasuk Demokrat ini punya ikhtiar dulu. Kami sadar bahwa elektabilitas semata tidak cukup. Elektabilitas tinggi bagus, tapi pada akhirnya untuk bertanding orang harus butuh tiket yang cukup. Kalau hanya berikhtiar untuk meningkatkan elektabilitas, maka bisa jadi elektabilitas itu tidak terpakai. Sebaliknya, tiket punya misalnya, tapi tidak disukai, tidak memiliki elektabilitas yang cukup di mata publik, maka tiketnya cukup belum tentu kepilih nanti. Jadi artinya perjuangan ikhtiar semua partai politik, fair game, saya bilang ini kita sama-sama punya peluang.
ya bagaimana kita saling mencari kecocokan tadi sehingga punya kebersamaan koalisi, sekaligus juga bukan hanya mendapatkan tiket, pasti semua orang ingin sukses, ingin menang dalam kompetisi. Oleh karena itu juga pasti masing-masing berupaya untuk meningkatkan posisi tawarnya, elektabilitasnya, dan faktor-faktor lain. 2019-nya kan Demokrat berkoalisi dengan Gerindra di Pilpres. Nah, ini cukup menghebohkan nih. Kira-kira di 2004, apakah memungkinkan Demokrat berkoalisi dengan PDIP, Mas? Di dalam politik, Mbak Tia, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi, semua itu ada saja kemungkinannya. Tapi yang perlu kita telaah lebih lanjut, seberapa besar kemungkinan itu. Kalau kami sendiri sebetulnya tidak pernah merasa punya masalah dengan partai-partai lainnya. Ya. Saya anggap biasa, misalnya ada hubungan di masa lalu yang tidak cair atau bermasalah, tapi seingat saya, selama saya menjadi ketua umum paling tidak, kita sudah menjalankan satu pilkada serentak tahun 2020 lalu, tanggal 9 Desember 2020. Di dalam pilkada tersebut sebetulnya cukup banyak kebersamaan antara kader-kader Partai Demokrat dengan PDIP misalnya. Artinya ketika memang ada tujuan bersama, apakah itu di level daerah maupun di level yang lebih tinggi, sebetulnya sangat mungkin terjadi kerjasama, sinergi, kebersamaan dan lain sebagainya itu. Tetapi ya kita juga harus terus mengukur apakah itu bisa terjadi juga di tingkatan-tingkatan berikutnya atau di waktu-waktu lainnya. Tapi bagi saya sekali lagi saya tidak punya masalah dengan partai manapun, termasuk PDIP. Saya sangat menghormati. Saya waktu itu bertemu dengan Ibu Megawati misalnya, dengan Ibu Puan Maharani dan lain-lain. Tentunya semua saya anggap sebagai mitra dalam berdemokrasi. Artinya di politik ini dinamis ya Mas ya, bisa dinamis semuanya sekali. itu bisa terjadi ya. Semua bisa terjadi, nggak pernah bisa kita bayangkan, sehingga tidak boleh ada yang mengatakan tidak mungkin, karena ya semua masih bisa mungkin dalam politik ya. Mas, ini kan pemilih milenials masih banyak nih ya, apalagi 2024 tuh pasti makin banyak lagi gitu. Nah, gimana cara Mas Agus ini untuk menarik pemilih milenials, dan kenapa pemilih milenials ini harus memilih Partai Demokrat gitu Mas? Iya, kepada teman-teman milenial ya. Dan juga secara umum anak-anak muda yang mungkin nanti juga 2024 akan menjadi pemilih pemula, pertama kalinya memilih dalam election, dalam pemilihan umum, baik pilpres, pemilihan anggota legislatif, maupun tahapan berikutnya adalah pemilihan kepala daerah. Jadi saya berharap, pertama, anak muda Indonesia itu tidak apatis terhadap dunia politik. Dulu, jangan ikuti saya, dulu saya termasuk yang merasa politik itu kok serba kasar, dulu serba kotor, gitu. Serba menghalalkan segala cara. Tapi setelah saya makin dewasa, kemudian saya menyadari, kalau semua orang berpikir seperti itu, jangan salahkan, jangan kecewa, jangan marah jika kemudian politik, artinya berarti negara, daerah, atau masyarakat kita dipimpin oleh para politisi yang tidak punya integritas dan kapasitas. Saya tidak mengatakan saya punya semua dengan sempurna, tetapi bagi kita yang merasa ingin mengabdi dengan niat yang baik, dengan ikhtiar yang tulus, maka jangan ragu-ragu dan jangan justru terintimidasi dengan kata-kata politik. Ternyata politik itu bisa menentukan banyak hal di negeri ini. In fact ya, hampir semua hal di Indonesia, di negara manapun, itu diawali dan diakhiri dengan proses politik. Misalnya kebijakan pendidikan, ya itu pasti ada proses politik. Ya. Kebijakan ekonomi, pasti itu proses politik. Sampai dengan hal yang remeh-temeh, pasti ada urusan dengan politik. Jadi, saya justru mengajak generasi muda Indonesia, baik itu generasi milenial, generasi Z, mari kita sama-sama lebih peduli, lebih terlibat dalam politik. Mengapa? Karena masa depan Indonesia ditentukan oleh partisipasi kita. Jadi kalau ada hak kita untuk memilih, yang itu datang 5 tahun sekali saja, nggak tiap hari juga ada hak untuk memilih kan, gunakan dengan baik. Nah kemudian pertanyaan berikutnya dari Mbak Tia, bagaimana kita bisa, atau Partai Demokrat meyakinkan kepada generasi muda untuk bergabung atau paling tidak memberikan dukungan kepada Partai Demokrat. Begini,
Saya dari awal menggelorakan semangat pentingnya kita membangun sumber daya manusia yang unggul. Dan kita tahu demografi Indonesia makin lama makin tebal generasi mudanya. Statistik menunjukkan bahwa generasi Y, berarti generasi milenial itu sekitar 25%, sedangkan generasi Z sekitar 27%. Kalau generasi Y atau milenial itu katanya yang berusia atau lahir antara tahun 1981 sampai dengan 1996. Sedangkan yang Z antara 1997 sampai dengan 2012. Nah, artinya sudah lebih dari 50%. Nah, tentu ada harapan kalau Indonesia mau maju, maka yang 50% ini yang pada akhirnya menjadi usia yang paling produktif, maka harus dipersiapkan dengan baik. Oleh karena itu, diantaranya juga harus diperjuangkan harapan dan aspirasinya. Anak muda perlu lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang juga memberikan kepastian, sustainability. Anak muda sangat ingin berekspresi dalam ruang-ruang digital, dalam ruang-ruang publik. Oleh karena itu harus disupport juga. Anak muda ingin juga menunjukkan kreativitas, inovasi, terobosan-terobosan. Nah, yang begitu-begitu Partai Demokrat ingin terus memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk mendorong agar anak-anak muda bisa mengekspresikan dirinya dengan positif. Jadi mudah-mudahan teman-teman anak-anak muda Indonesia juga tertarik politik dan juga tertarik dengan Demokrat. Saya harap seperti itu. Jadi jangan takut untuk berpolitik ya Mas. Jangan Karena takut satu keputusan berpolitik. kalian tuh bisa mengubah Indonesia gitu. One vote itu sangat berarti. Iya. Jadi jangan sampai nggak ada artinya nih. Satu suara saya nggak dipakai pun belum tentu. Siapa tahu gara-gara satu suara itu yang mengubah keadaan. Iya benar. Oke, nah terakhir nih Mas. Gimana sih buat millennials yang misalnya mau bergabung di politik, apa yang harus dilihat dan apa yang harus dipertimbangkan? Kasih saran Mas. Iya, bagi saya Mbak Tia, pertama tadi jangan khawatir atau jangan ragu-ragu atau terintimidasi karena seringkali saya mendengar, wah saya nggak punya keluarga politik, terus kayaknya dengar kata politik itu serem gitu. Ya. Nah, saya mencoba meyakinkan di sini, nggak usah merasa terintimidasi atau merasa jengah dengan kata politik, karena ternyata banyak hal positif yang bisa dilakukan melalui jalur politik. Tadi, contohnya ya, bagaimana kita bisa memperjuangkan nasib para buruh, guru, petani, nelayan, para pedagang kecil, pelaku usaha mikro kecil menengah, bagaimana memperjuangkan hak-hak dan nasib anak muda ke depan. Itu juga bisa dilakukan melalui politik, termasuk industri kreatifnya, para seniman, budayawan bisa kita dorong melalui proses pengambilan keputusan secara politik, melibatkan tentunya elemen eksekutif dan juga legislatif. Nah, harapannya kalau generasi muda Indonesia tertarik masuk politik, maka bekali diri dengan mental. Karena memang dalam dunia politik dibutuhkan mental yang kuat. Karena dinamikanya luar biasa, ujiannya luar biasa, akan menghadapi berbagai tantangan, ya, termasuk juga harus siap menghadapi bully-bully yang tidak tidak ada ininya begitu. Harus Sebetulnya kuat mental ya Mas. Kuat mental. harus siap mental. Tapi anak muda tuh berani. Salah satu kekuatan anak muda itu berani, siap mengambil risiko. Jadi jangan ragu. Nah, yang kedua, siapkan integritas kita. Karena begitu masuk dunia politik, kita juga harus punya prinsip yang tidak boleh kita korbankan. Prinsip antara yang benar dengan yang salah, antara yang baik dengan yang buruk. Kita harus punya wawasan, pengetahuan, sekaligus juga pengalaman. Karena pada akhirnya kita ingin politik di Indonesia itu semakin berkualitas. Bukan diisi hanya oleh retorika, janji-janji kampanye, tetapi diisi dengan narasi substansi yang memang mencerdaskan, memang menggugah, bukan provokasi, tapi lebih kepada mengedukasi. Karena bagaimanapun dengan semakin majunya kehidupan bermasyarakat di Indonesia ini, maka masyarakat juga semakin berharap para pemimpin
termasuk para politisi juga semakin cerdas, semakin berwawasan, semakin memiliki visi jauh ke depan. Jadi sekali lagi, jangan ragu-ragu masuk politik, siapkan mental, bangun integritas, dan lengkapi dengan wawasan dan pengetahuan yang cukup. Nah itu dia, jangan takut buat masuk ke dunia politik ya Mas ya. Siap. Terima kasih Mas Agus atas waktunya Sama-sama, terima bareng kasih. sama IDN Times. Oke, saya Tea pamit undur diri, bye-bye.